Ya, oke, baik teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Zoom Edukasi untuk Umum, bisnis pemasaran aset digital Metaverse ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu bahwa kondisi saat ini itu ada isu resesi ya, di mana isunya adalah di tahun ini. Ya, jadi kalau tahun kemarin kita jatuhnya persiapan, saat ini kita akan masuk di tahunnya ya. Entah kejadian atau enggaknya ya itu sih ke belakang lah. Tapi kalaupun enggak kejadian ketika kita memang sudah menyiapkan plan-plan selanjutnya ya, di mana untuk peningkatan penghasilan khususnya ya, tentunya jadinya lebih safety ya teman-teman ya. Terkait jadi atau enggak ya syukur-syukur kalau sampai enggak jadi ya, resesinya enggak kena dampak besar ke Indonesia. Kalaupun sampai kena kita harus prepare itu teman-teman. Jangan sampai udah kejadian ya, udah kehujanan baru cari-cari payung ya, cari-cari jas hujan dan lain-lain. Oke, sebentar. Saya lanjut ya. Nah, ini ada sebuah kutipan ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, you can stop the waves but you can learn to surf. Jadi kita tuh nggak bisa namanya ngeberhentiin sebuah gelombang besar ya, tapi kita bisa mempelajari untuk mengarunginya. Nah, seperti itu. Dan itulah yang dikerjakan buat orang-orang yang mengikuti era. Jadi ketika sebagian besar orang berpikir saat ini cari cari penghasilan itu semakin sulit dan lain-lain, sebenarnya bukannya penghasilannya yang semakin sulit, tapi kitanya yang tidak mengikuti era. Karena sebagiannya lagi justru mencari uang, mencari penghasilan itu jauh lebih mudah, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena mengikuti era, mengikuti cara terbaru bagaimana kita bisa menghasilkan uang bahkan dari internet atau dari rumah saja. Nah, sebelum ke situ mari kita coba berpikir nih teman-teman ya. Apakah arti sebuah pekerjaan? Apakah teman-teman ada di posisi ataupun di orang-orang yang fokus mencari kerja, hasil biar ngalir aja gitu ya, atau fokus cari penghasilan, mau itu kerja formal atau tidak? Nah, balik ke teman-teman nih, teman-teman ada di posisi mana nih? Karena ternyata orang yang fokus cari kerja dan cari uang itu beda ya. Ingat ya, cari kerja, cari uang itu beda. Oke. Cari kerja atau cari uang itu beda ya. Nah, orang yang cari kerja itu harus sibuk lamar ke sini ke situ. Tentu saja yang namanya kita cari kerja, apalagi kerja ke orang, kita harus ada proses lamaran dulu ya. Entah itu lamar formal ataupun seperti apa. Bahkan sebagian besar lainnya, untuk perusahaan-perusahaan besar itu harus melalui beberapa step ya. Dari step awal ngasih CV, lalu dipanggil, lalu nanti dites, ya dari tes tertulis sampai tes fisik dan lain-lain, baru sampai ke tahap penerimaan. Ya oke. Teman-teman tolong jangan coret-coret dulu ya, karena coretannya itu akan tampil di semua ya teman-teman ya. Oke. Mohon kerjasamanya ya, biar semuanya bisa fokus. Coretan Anda akan tampil juga di yang lain. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau orang yang sibuk cari uang, itu cukup jual ini itu atau bangun tim untuk jual ini itu. Ya, karena berjualan itu tidak harus oleh kita sendiri. Ya, kita bisa juga pakai dropshipper ya. Kita juga bisa sebagai dropshipper ataupun kita bisa bangun tim reseller ya. Teman-teman ya, ketika kita bangun tim reseller, lalu kita punya akses ke produsen, maka kita bisa jadi penyambung di situ. Ya, kita bisa jadi menghasilkan barangnya dari produsen, konsumennya dari tim reseller kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, kalau orang yang fokus cari kerja itu harus punya ijazah yang memadai ya. Jadi kalau misalkan minimal SMA, minimal D3, D2 ya, S1 dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang fokus cari uang itu sebenarnya lebih ke cukup punya kemauan ya, mau belajar plus action. Ingat ya, mau belajar plus action, karena cukup banyak orang yang mau belajar tapi nggak action ya. Dia ikut belajar ini itu tapi nggak langsung di action kan, sehingga ilmunya lupa lagi dan lain-lain, sayang banget ya. Nah, yang ketiga, belajar harus di pendidikan formal ya.
Kalau orang yang fokus cari kerja tentu saja ya, tapi kalau orang yang fokus cari uang, ya sebenarnya cukup nanya ke yang sudah sukses duluan, ya lu ngapain waktu awalnya sampai saat ini? Ya sesimpel itu sih sebenarnya ya. Nah yang keempat, biasanya gajiannya setiap bulan nih kalau orang yang fokus cari kerja, tapi yang fokus cari uang itu bisa gajiannya setiap hari ya. Suara saya kecil, oh enggak kok maksimal ini. Saya soalnya tes di beberapa device kok ini. Harusnya aman ya teman-teman ya. Mungkin sinyalnya kurang jelas. Coba ke sinyal yang lebih jelas ya. Nah, gajian bisa tiap hari, bahkan setiap jam ataupun setiap menit ya. Nah, jangan heran, penghasilan seorang pengusaha ataupun pebisnis itu awalnya memang akan lebih sulit dibanding karyawan ya, yang cuma nunggu perintah aja gitu ya. Sesimpel itu. Tapi sekaya-kayanya karyawan itu susah banget teman-teman untuk bisa mencapai financial freedom. Karena karyawan ataupun pekerja itu ya, mengubah waktu mereka menjadi uang. Ya, selalu seperti itu. Artinya ketika dia sakit dan lain-lain itu ada batasannya. Kalau nggak terlalu lama sakit, akhirnya nggak bisa kerja ya atau dipecat. Nah, kalaupun misalkan dia itu usaha mikro ya, ataupun tidak menggunakan sistem ataupun nggak ngebangun tim reseller, nggak kayak perusahaan, nggak kayak pengusaha, jatuhnya benar-benar sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia kerja, dia dapat hasil. Kalau dia nggak kerja, sama sekali nggak ada hasil. Ya, ingat ya, kita itu nggak tahu kapan kita akan sakit ya, atau kapan kita tidak produktif lagi, teman-teman. Nah, oleh karena itu, baguslah ketika kita mulai menyiapkan namanya pipa ya. Pipa-pipa penghasilan ataupun kita membangun sebuah sistem ataupun tim reseller ya, agar kita bisa tetap menghasilkan ketika pun suatu saat nanti kita lagi tidak bekerja ya, karena ketika kita tidak bisa membuat uang bekerja untuk kita, maka kita harus bersiap untuk bekerja seumur hidup untuk uang. Tinggal pilih salah satunya ya. Nah yang kelima ya, kalau yang cari kerja setelah dapat ya pasti banyak kerjaan. Yang cari uang setelah paham pasti banyak uangnya. Sebenarnya tinggal pemahaman aja sih ya. Tinggal cari polanya, terus cocoknya di mana, tinggal dijalankan. Karena kalau kita fokus cari uang ini, kita nggak harus kerja sendiri terus ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa bangun tim reseller. Kayak orang bangun perusahaan ya, teman-teman ya. Nah, untuk dia mendapatkan passive income, dia jika itu perusahaan yang baik, maka dia akan memastikan sistemnya terbentuk dulu, ya, dia bangun sistemnya, dia building manajemennya, dia bangun marketingnya dan lain-lain, barulah dia tinggal agar dia mendapatkan passive income. Nggak seketika langsung, teman-teman. Nggak ada yang instan di dunia ini. Ya, semua harus ada proses. Bahkan mie instan aja itu butuh proses loh untuk bisa dinikmatinya ya. Nah, oke ya, masuk ke impian ya teman-teman ya. Sebutkan apa impian Anda dalam 1 tahun ke depan. Karena impian ini itu penting banget ya teman-teman ya. Impian ini tuh penting banget buat siapapun juga. Even dalam nggak ikut bisnis kayak, ataupun nggak ikut jadi pengusaha, nggak berminat gitu, cuman jadi karyawan. Tapi impian ini penting banget ya, karena impian ini kayak tujuan. Kayak kalau kita masuk ke sebuah taksi, terus supirnya tanya mau kemana, kalau kita nggak kasih tujuannya, ya bingung ya, supirnya bingung, jalan aja tahu-tahu argonya meledak ya teman-teman. Ini kita harus punya impian ya, agar apa? Agar kita bisa konversi ke pekerjaan kita. Ya, kita 1 tahun mau hasilin segini ya, lalu ya sudah, berarti 1 bulannya sekian, 1 harinya sekian. Untuk menghasilkan sekian harus kerja kayak gimana, gitu ya. Nah, impian tuh banyak ya teman-teman ya. Impian 1 tahun ke depan ya mungkin sebagian dari teman-teman akan seperti ini ya. Impian saya adalah bebas hutang ya. Ada juga yang mungkin memang mau kejar rumah impiannya di tahun ini ya, mobil impian, memiliki usaha, trip ke luar negeri, ibadah haji, dan juga lain-lain ya teman-teman ya. Nah, untuk meng-create itu teman-teman ya, atau untuk mendapatkan passive income. Agar apa? Agar bebas waktu dan bebas uang. Nah, ini sih memang saya rasa impian semua orang ya. Tinggal mereka mau trust bahwa mereka bisa apa enggak gitu ya. Mereka mampu apa enggak.
Karena sebenarnya di dalam bisnis ataupun di dalam sebuah dunia pengusaha ya teman-teman ya, nggak ada yang mustahil teman-teman. Yang ada mau belajar atau nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Ya, yang ada mau belajar apa enggak. Nah itu diingat-ingat ya teman-teman ya. Nah ketika kita bisa membuat real passive income-nya dari apa? Dari kita bangun tim reseller teman-teman. Ya, jadi di sini bukan bisnis yang duduk diam dapat duit ya. Bukan bisnis duduk diam dapat duit yang teman-teman dapat hasil nggak tahu dari mana dan lain-lain ya. Bukan teman-teman. Oke. Nah, ada satu kalimat nih teman-teman ya, bahwa sebagian besar orang itu salah mengartikan apa kata fokus ya. Jadi jangan fokus pada apa yang Anda lakukan saat ini, tapi fokuslah ke hasil yang ingin Anda capai. Contoh gini ya, ada yang bertanya bahwa Pak Ivan kan kalau kerja itu bagusnya kan katanya fokus Pak. Lalu kenapa saya harus sibuk-sibuk capek-capek mempelajari peluang bisnis Anda gitu ya? Misalkan gitu. It's okay kalau misalkan Anda memang membuat impian itu sudah mencukupi dari kerja yang Anda lakukan, silakan fokus di situ, teman-teman. Ya, jadi tergantung semua balik lagi ke impian yang ingin Anda capai. Berapa penghasilan ini yang ingin Anda capai atau apa yang ingin Anda capai. Jika hal yang ingin Anda capai itu sudah cukup ataupun ada peluangnya besar dari apa yang Anda kerjakan saat ini, silakan fokus di sana. Ya. Namun, jika Anda bilang impian Anda itu adalah A, lalu dari pekerjaan yang Anda lakukan, Anda tahu saat ini bahwa saya kerja berdarah-berdarah pun atau saya lembur setiap hari pun, penghasilan itu peluang aja nggak ada. Saya mau ngasilin 1 tahun 1 miliar Pak Ivan gitu ya. Lalu Anda tahu 1 bulan Anda kerja full selama 1 tahun nggak ada liburnya, terus ambil lembur setiap hari, 1 M itu tidak tercapai, itu namanya bukan impian teman-teman, tapi mimpi ya. Karena impian itu setidaknya harus ada peluangnya. Peluang dari apa yang Anda kerjakan itu bisa setidaknya potensi tercapainya ada, minimal itu dulu ya, minimal itu dulu. Kalau peluang tercapainya aja tidak ada, maka itu bukan impian, itu namanya mimpi. Dan ketika itu Anda tahu bahwa dari apa yang Anda kerjakan saat ini itu nggak bisa mencapai impian Anda, maka Anda bisa mengkrit sambil membuat pipa ini ya, membangun sistem, bangun tim reseller ya. Nggak harus langsung resign dari tempat kerjanya dan lain-lain teman-teman ya. Di seling waktu kita bangun bisnis ini ya, ketika bisnisnya terbangun, tim resellernya terbentuk ya, udah mulai penjualan, mulai pemasaran, maka kita mulai menghasilkan. Nah, menariknya kita di sini berdagang di dunia digital nih. Jadi barangnya nggak habis, barangnya nggak basi, dan belinya cuma sekali. Nah, asik kan nih? Kita beli cuma sekali, tapi kita bisa jual berkali-kali, ya. Dan ini jatuhnya unlimited, teman-teman, nggak habis-habis, ya. Dan hal ini hanya bisa memungkinkan di dunia digital tentu saja. Nah, ini ada suatu perumpamaan ya. Jadi ada yang bertanya gitu ya, kalau misalkan saya mau punya impian 1,5 miliar, mungkin nggak Pak, saya masuknya ini impian apa mimpi gitu ya. Nah, ini coba kita gambarkan dengan kondisi yang Anda punya ya, target impian Anda itu dalam 1 tahun itu berapa? Dalam rupiahnya, walaupun impian Anda itu ada rumah, mobil, konversikan ke rupiah. Lalu berapa saving Anda setiap bulannya? Ya, berapa lama bisa dicapai dengan kondisi saat ini? Ya, lalu apakah siap dengan kondisi terburuknya? Ya, jangan manisnya doang teman-teman. Kita harus siap dengan kondisi terburuknya juga. Ya, nah coba ya. Pertama, misal Anda memang bisa saving 1,5 juta per bulan. Ya, 1,5 juta per bulan. Nah, kalau misalkan Anda pasti bisa saving 1,5 per bulan, lalu Anda bilang Anda punya impian 1,5 miliar, 1 tahun, ya 1 tahun 1,5 miliar, mobil plus rumah baru dan lain-lain ya. Nah, coba hitung deh, ya 1,5 miliar dibagi 1,5 juta itu 1.000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Nah, ini jadi kelihatan ya, ini adalah mimpi atau impian. Dan apakah ini bisa difokuskan dengan pekerjaan saat ini, pekerjaan konvensional saat ini saja, apa tidak? Nah, jika nanti Anda bertemu dengan peluang yang bisa mencapai hal itu, ya,
maka seberapa seriuskah Anda akan melakukan membangun bisnis ini? Nah, itu kembali ke Anda ya, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena 83 tahun itu, apakah kita masih hidup? Ya, kita nggak ada yang tahu. Dan kalaupun masih hidup, di umur berapa Anda masih bisa produktif atau bekerja secara formal? Ya, karena suatu saat ya, di beberapa perusahaan itu, kalau udah terlalu tua, jatuhnya pensiun. Ya, atau bahkan pensiun dini, dan lain-lain ya. Artinya saving 1,5 juta per bulannya bisa jadi tidak bisa tercapai kalau nanti next-nya tidak memiliki backup ataupun penghasilan dari selain apa yang Anda kerjakan saat ini. Oke. Nah, sadar nggak sadar ya, mau tidak mau ya, disrupsi teknologi ya. Nah, ini disrupsi teknologi ataupun perubahan era lah sederhananya gitu ya. Karena era itu selalu berubah dan berkembang. Mau nggak mau, suka nggak suka dengan ilmu teknologi saat ini ya teman-teman ya. Handphone semakin canggih, dunia internet semakin terbuka ya. Kita hanya perlu melek era digital sebenarnya untuk keluar dari zona orang-orang yang cuma mengeluh bahwa hidup semakin sulit tapi tidak mau belajar bahwa era itu berkembang ya, era itu berkembang. Nah, kita coba pelajari ini. Sebenarnya ketika kita bertemu dengan era baru, kita hanya perlu melakukan ini ya, kebiasaan baru ya. Kita harus mengadopsi kebiasaan baru yang tadinya ini adalah hal baru untuk menjadi terbiasa. Ya, untuk menjadi terbiasa. Dan ternyata di era-era sebelumnya ya, dari era zaman dahulu nih, mulai dari era paling awal-awal banget nih, era sumber daya alam. Ini eranya para tuan tanah, ya. Ini eranya para tuan tanah. Orang yang melek era mendapatkan financial tipping point. Apa itu financial tipping point? Ini adalah lompatan besar penghasilan dalam hidup mereka karena mereka lebih cepat berpikir dan bertindak untuk bisa menguasai era sumber daya alam yang saat itu belum booming. Ya. Jadi ini gambaran era dari awal nih teman-teman. Sebagian besar orang saat itu berpikir bahwa siapa yang mau beli tanah sejauh ini? Ya, ini masih hutan, bahkan banyak rawanya, banyak binatang liar. Dikasih murah aja saya nggak mau beli. Ngapain? Siapa yang mau beli di sini? Kayak gitu ya. Itu pemikiran sebagian besar orang. Ya, makanya inilah yang membedakan seorang visioner dengan seorang yang cuma ngelihat saat ini aja. Gitu ya. Ini juga yang ngebedain karyawan sama pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan bukan berarti pasti selalu lebih pintar ya daripada karyawannya. Bahkan tidak sedikit yang sebenarnya pemimpinnya itu tidak lebih pintar dari karyawannya. Ya, tapi yang membedakan biasanya pemimpin perusahaan ataupun orang-orang yang ada di top ya, top manajemen itu adalah orang-orang yang visioner. Orang-orang yang bisa memprediksi ataupun melihat masa depan baik buruknya seperti apa. Baiknya dibawa kemana perusahaan ini dan lain-lain sebagainya. Karena sebagian kecil orang yang bisa melakukan itu. Ya, atau orang yang mau melakukan itu. Karena sebenarnya itu bukan hal yang tidak bisa dipelajari. Ya, semua bisa dipelajari kok. Nah, era sumber daya alam ini itu orang-orang yang para tuan tanah yang mendapatkan financial tipping point. Karena apa? Karena mereka melek era duluan sebelum banyak banget orang yang bahwa tanah ini ya logikanya adalah potensi naiknya tinggi karena tanah ini di dunia kan jatuhnya habis ya. Jadi akan semakin sedikit karena semakin banyaknya penduduk, tanah semakin dikit, untuk makin tinggi demand ataupun kebutuhan, maka semakin naik harganya. Ya logik sederhananya sebagian kecil orang berpikir seperti itu. Nah, ketika eranya sudah booming, barulah sebagian besar yang orang tadi berpikir bahwa tidak layak beli tanah saat ini, dia baru mulai, oh kayaknya enak ya beli tanah sekarang gitu ya. Saya nabung deh buat beli tanah ya. Nah, dia baru berpikir teman-teman, baru follow ketika sudah mulai booming ya. Dan ingat yang siapa yang hasilnya paling besar, orang-orang yang melek era duluan, yang menemukan peluang awal baru yang belum banyak orang sadari
saat itu. Nah, ini mulai dari sini, mudah-mudahan teman-teman bisa mulai open mindset-nya, mulai membuka wawasannya untuk menerima potensi bisnis pemasaran di era perubahan era saat ini ya, di mana aset digital metaverse ini adalah bisnis pemasaran pertama ya di dunia DeFi DeFi yang menggunakan bagi hasilnya oleh smart contract. Ya, ini luar biasa nih teman-teman ya. Jadi kita masuknya ini di industri teknologi ya teman-teman ya. Oke, siap, kita masuk ke era selanjutnya nih. Setelah era sumber daya alam itu booming, masuk ke era industri, balik lagi bahwa orang-orang yang melek era duluan saat era industri, ya mereka lah yang mendapatkan financial tipping point karena mereka lebih cepat berpikir dan bertindak lagi nih. Ya, berpikir dan bertindak. Ingat kuncinya sih di situ ya. Ketika kita bisa menemukan ataupun ngeh dengan sebuah peluang besar. Ya, yang saat itu belum booming, di mana satu pabrik saja yang berhasil jauh lebih besar penghasilannya dari para tuan tanah yang memiliki mungkin tanah puluhan hektar sampai ratusan hektar ya. Nah, ini orang punya satu pabrik di bawah 1 hektar aja. Kalau itu sukses banget teman-teman ya, itu hasilnya bisa mengalahi kenaikan keuntungan dari para tuan tanah yang mereka mendapatkan hasil dari capital gain ataupun kenaikan harga tanah itu sendiri ya. Oke. Nah, di tahun 90-an, sadar nggak sadar ini masuk ke era internet ya. Nah, diawali dengan jual beli online. Ya, jual beli online. Saya masih ingat banget ya, dulu sempat sharing waktu awal-awal banget online ya. Awal-awal banget online, lalu saya datang ke tempat toko baju langganan saya saat itu dengan keluarga ya. Nah, saat itu di pasar ya teman-teman ya. Di pasar, terus saya nanya gitu ke orangnya gitu ya, kenapa nggak mulai coba jualan di internet juga gitu. Nah, saat itu dia bilang bahwa, ah ngapain ribet-ribet mas, harus buka jualan di internet kayak gitu yang belum tentu orang mau lihat gitu ya. Dan saya harus repot, harus foto produk satu persatu lalu diupload ya. Ribet banget mas, mendingan kayak gini aja gitu ya. Mengalir aja kata dia, nanti ada orang datang, saya tinggal tawarin, mau lihat ke toko saya, terus nyampe, dia beli gitu ya, simple. Jadi nggak pusing saya mas gitu. Nah, itu sih pemikiran oke juga sih ya, itu hak semua orang ya teman-teman ya. Tapi lambat laun ya, orang yang tidak mengikuti era makin kerasa teman-teman ya. Kita bisa lihat saat ini bukan cuma menengah ke bawah, bahkan hypermarket yang besar ya, supermarket atau hypermarket yang besar, banyak juga yang tutup karena tidak melek era internet teman-teman. Ya, di mana era internet ini dikuasai awal-awal itu oleh Jack Ma dan Jeff Bezos ya, dengan Alibaba dan juga Amazon teman-teman ya. Nah, di mana orang-orang bahkan di seluruh dunia itu bisa membeli produknya ya. Karena kita ketika hanya memanfaatkan offline dari buka toko gitu ya, yang pasarnya itu kemungkinan hanya sekitar 5 kilometer lah kurang lebih ya, 5 kilometer dari toko itu saja gitu ya. Jarang-jarang banget misalkan orang dari Bogor beli barang di Bandung gitu. Mungkin ada sih itu ya, tapi jarang banget. Nah, ketika masuk ke era internet, bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia kita bisa menjangkaunya. Pasarnya jauh lebih luas, kuenya yang bisa dimakan itu jauh lebih besar. Nah, ya, era internet ini tahun 90-an. Nah, masuk ke era tahun 2000-an di era blockchain. Nah, pernah dengar nggak teman-teman Bapak Ibu sekalian kayak Bitcoin, Ethereum, Tron, Cardano dan lain-lain ya. Ini adalah era of blockchain ya. Diawali dengan mata uang kripto namanya ya, mata uang kripto yang kayak Bitcoin dan kawan-kawannya. Di mana awal-awal blockchain itu saya pun hanya taunya cuma trading aja. Saya beli koinnya, lalu ketika harganya naik saya jual. Ketika harganya turun saya nggak jual, nunggu harganya naik gitu ya. Jadi kayak beli emas lah sederhananya gitu ya. Beli emas, harganya naik saya jual, pas lagi turun ya simpen aja dulu ya, pas harganya naik saya jual. Gitu ya. Penjualan satu arah. Nah, trading kripto. Tapi saat ini sudah semakin berkembang, ya. Bahkan sudah ada juga namanya trading future, ya, future trading di kripto, di mana memungkinkan kita bertransaksi ataupun jual beli kripto dengan pasar dua arah, ya, baik harga naik ataupun harga turun. Nah,
masuk lagi ke segmentasi yang berbeda ya, banyak banget. Cuman satu pertanyaan dulu saya waktu belum terlalu memahami cryptocurrency adalah ketika cryptocurrency ini emang dibeli, aset ini dibeli untuk dijual ketika harga naik, lalu untuk apa ada aset stabil coin gitu? Ya, ada aset kripto yang harganya sesuai ataupun seharga, senilai dengan harga mata uang fiat. Ya, ada yang seharga dolar, ada yang seharga rupiah, atau seharga mata-mata uang lainnya. Yang pastinya naiknya nggak akan jauh-jauh dari mata uang fiat itu sendiri gitu. Contoh misalkan sekarang yang mata uang dolar itu ada BUSD, ada DAI token, ada juga USDT ya, USDC dan lain-lain. Banyak ya teman-teman ya. Nah, itu ngapain ya sampai ada cryptocurrency yang seperti itu. Nah, ternyata dunia kripto itu nggak sesempit itu teman-teman. Banyak banget dan semakin menarik ya. Karena saya juga sempat pelajari yang namanya saham forex. Tapi saya pribadi itu jatuh hati banget di cryptocurrency ya. Kenapa? Karena teknologinya ini yang sangat menarik ya. Jadi sederhananya keamanan blockchain itu punya dua kata yang menarik bagi saya ya, yaitu transparan dan aman. Dia bisa transparan banget tapi aman gitu. Nah ini sih apa ya? Ini sebuah teknologi yang dari dulu saya cari ya. Karena kalau aman doang tapi nggak transparan juga nggak enak. Ya apalagi transparan banget tapi nggak aman ya, apalagi nggak enak ya teman-teman ya. Jadi blockchain ini kayak buku kas besar teman-teman ya, semua, di mana dia akan mencatat otomatis dari semua transaksi yang terjadi di blockchain itu sendiri gitu ya, baik itu keluar ataupun masuk gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak tercatat. Makanya kenapa ya semua teknologi bursa kripto yang memakai blockchain ini memungkinkan transaksi tanpa libur teman-teman. Kita bisa lihat deh kalau kita bermain saham itu pasti ada hari liburnya ya, dan juga yang lainnya. Nah, tapi di cryptocurrency Senin sampai Minggu bursa kripto nggak ada yang libur. Kenapa? Karena mereka memakai teknologi blockchain ini sendiri, ya. Intinya pencatatan otomatis lah, ya kayak gitu. Jadi memungkinkan transaksi terjadi dilakukan 24 jam, ya, tanpa terlewat dan nggak bisa dihapus teman-teman, nggak bisa diedit-edit ya. Contoh kalau kita masih pakai teknologi dunia sentral di suatu manajemen perusahaan ya, masih pakai finance normal nih, ya itu masih ada aja yang kalau finance-nya nakal ternyata keuangannya diubah-ubah dan lain-lain segala macam. Nah mulai ke blockchain ini ya, apalagi kalau dibarengi dengan smart contract, ini adalah keamanan yang terbaik sih saat ini sih bagi saya dan bagi kami ya teman-teman ya. Karena kalau blockchain, teknologinya pakai blockchain, tapi manajemennya masih menggunakan sentral, artinya masih ada yang pegang dananya nih. Masih ada perusahaan yang pegang dananya ataupun manajemen yang pegang dananya. Kembali lagi amanahnya ada di mereka. Mungkin tetap dibayar ataupun tidaknya kembali lagi ada di pihak manajemennya itu sendiri. Nah, kabar baiknya di sini ya, itu selain teknologinya blockchain, bagi hasilnya dilakukan oleh smart contract. Nah, ini sih yang ngebedain banget ya. Makanya di sini bisa sampai mengklaim anti scam, anti gagal bayar. Wah, dahsyat ya. Awalnya saya anggap juga ini sesuatu yang nggak masuk akal ya. Tapi setelah dipelajari lebih dalam dan dari referensi yang bukan dari metaverse-nya dan lain-lain secara umum, nah ini baru jadi yakin banget lah, intinya sih gitu. Nah di era blockchain itu banyak ya, ada juga yang booming di era NFT ya, itu kalau di Indonesia itu si Hasan Gozali Everyday ya, Gozali Everyday, yang bisa jual NFT-nya itu sampai awalnya ratusan ribu sampai laku ternyata miliaran ya, karena pasar NFT itu global, dunia ya, bukan di Indonesia aja. Ketika jualnya di Indonesia doang kurang dihargai, ternyata dijual di luar negeri malah dihargai banget gitu ya. Oke, era ke metaverse dan terakhir era of DeFi, decentralized finance ya. Nah, ini kita akan berbisnis di dunia ini teman-teman ya, di dunia DeFi. Sabar ya teman-teman ya yang nanya marketing plan dan lain-lainnya. Kita bertahap karena ini adalah edukasi umum ya. Kita pemanasan dulu ya. Pemanasan pemahamannya dulu. Oke, dan ini adalah era of DeFi, decentralized finance, di mana DeFi ini memungkinkan menghadirkan sebuah layanan keuangan yang terdesentralisasi tanpa dibutuhkan lagi manusia dalam melakukan sebuah transaksi layanan keuangannya.
Intinya gitu ya. Nah, kita coba pelajari ini. Nah, ini apa itu DeFi ya? Ini sumbernya pun saya ambil dari koin investasi ya. Apa itu DeFi untuk pemula? Nah, ini kita baca ya, teman-teman ya. Apa itu DeFi? DeFi atau Decentralized Finance merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan terbuka tanpa perlu izin. Ini teman-teman baca sendiri ya. Ini pemahaman DeFi secara umum, bukan pemahaman metaverse-nya ya. Jadi DeFi-nya dulu teman-teman harus tahu bahwa memang DeFi ini tidak perlu izin sama sekali, transparan dan tersedia bagi setiap orang tanpa adanya otoritas terpusat. Hal ini bisa dilakukan DeFi karena teknologi smart contract yang ada di baliknya. Ini dapat memungkinkan developer membangun fungsionalitas yang jauh lebih canggih, bukan sekedar mengirim atau menerima mata uang saja. Nah, salah satu artikel selanjutnya yang menarik itu di sini ya. Selain tidak ada perantara, ya, kemudahan akses, mengurangi biaya, ada keterangan bahwa layanan DeFi ini tidak akan tutup, ya, tidak bisa ditutup. Tidak ditutup ya. Nah, contoh kenapa maksudnya layanan tidak akan ditutup itu maksudnya apa? Di dunia perbankan jika ada suatu krisis ya atau masalah bisa saja layanan keuangan ditutup lalu nasabahnya tidak bisa mengakses data atau dana yang mereka miliki. Tetapi di DeFi hal ini tidak mungkin terjadi soalnya layanan keuangannya ada di decentralized finance ya yang dipasang di atas blockchain. Nah, ini teman-teman ya. Jadi contoh gini ya, nanti kita bekerja di bisnis ini ya, membangun bisnis ini itu menggunakan namanya soft wallet ya, rekening kripto yang kita buat sendiri ya, yang kita buat sendiri. Kalau nggak jelas tinggal ketik aja apa itu DeFi untuk pemula ya, koin investasi. Nah itu banyak, ada kok di websitenya ya. Kalau masih kurang jelas ya, harusnya sih jelas ya. Saya bisa baca kok. Yang penting bisa baca sih teman-teman ya, nggak harus jelas ya. Nah ini perbedaan bank konvensional dan DeFi ya. Karena itu kan screenshot dari artikel, bukan dari kami ya teman-teman ya. Ini dari websitenya sana ya, dari si koin investasi lah. Oke ya, kita mulai masuk ke metaverse-nya ya, metaverse-nya, dan ini adalah roadmap dari metaverse itu sendiri. Jadi metaverse ini adalah sebuah ekosistem kripto yang akan dibentuk di komunitas internasional termasuk salah satunya Indonesia dan juga puluhan negara lainnya. Ya teman-teman ya, dan UFT Metaverse Indonesia adalah salah satu tim terbesar di Indonesia untuk metaverse ya, yang langsung direct ke creator teman-teman ya, langsung ke pembuatnya. Nah, ini adalah roadmap metaverse itu sendiri. Jadi di sini ya akan dibangun dua ekosistem ya kalau secara pembagiannya ya. Ada ekosistem active income dan ekosistem passive income ya. Nah, saat ini yang baru dibuka itu yang sudah lengkap adalah ekosistem active income, ya, di bisnis pemasaran, yaitu adalah program klasik ya, dari development awal, perencanaan ya itu kurang lebih berapa bulan. Baru launch itu di program klasik itu di sekitar bulan Juni 2022, teman-teman, sampai sekarang ya, belum 1 tahun untuk Metaverse ini, karena Metaverse ini adalah project keempatnya sebagai project final projectnya dari Mr. Lando dan tim, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang sudah launching ekosistem selanjutnya adalah royalty NFT. Di sini adalah ekosistem passive income-nya, di mana akan berhak mendapatkan kayak saham ataupun royalti ya dari 30% omset produk yang akan di-launching setelahnya. Jadi saat ini lagi pengumpulan pemegang-pemegang sahamnya lah ya. Ini transaksinya global dunia ya. Jadi kalau yang di ekosistem royalty NFT ini nggak lihat lagi Anda bisa berdagang atau tidak ya, tapi Anda memiliki uang yang cukup mencukupi kebutuhan minimalnya atau tidak. Nah, menariknya, syarat untuk mengikuti ekosistem royalty NFT ini harus membeli aset juga di program klasik, di mana program klasik ini adalah program ataupun barang yang akan kita pasarkan ya. Jadi kita nih para pedagang di program klasik metric system ya, atau bisa dibilang juga Kavlin Digital Metaverse. Ya, ini akan pasarnya makin luas, bukan buat orang-orang pebisnis yang buat jual beli lagi aja, tapi untuk para investor juga yang ingin memiliki saham ya di royalty NFT ya, di mana nanti ketika kedepannya ekosistemnya selanjutnya launching ya, baik dari jual beli barang digital, termasuk nanti akan ada juga untuk barang fisiknya ya yang dijual di Rusia, itu kita akan bisa mendapatkan royaltinya lah
Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, Metaverse ini didirikan oleh Mr. Lado lah sederhananya. Ini dari Rusia, teman-teman ya. Dan beliau adalah pendiri juga dari Forces, dan saya pribadi mengikuti proyek beliau dari proyek kedua ya. Dari Forces Tron, dan proyek pertama itu Forces Ethereum ya. Ethereum, Tron, BUSD, dan keempat ini adalah Metaverse. Nah, ini adalah final project-nya dari Mr. Lado dan tim ya, karena di sini bukan cuma jual beli metric system lagi, bukan cuma jual beli aset digital lagi, tapi akan dibangun ekosistem kripto. Nah, ini yang menarik ya. Jadi makanya peminatnya akan makin banyak gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Apa yang sudah dilakukan dan lain-lain ya. Nah, ini coba leader bisnis online lain bisa bilang bisnis ini yang bagus, bisnis ini yang terbaik, bisnis ini jangka panjang, dan saya pribadi udah jalanin bisnis networking itu dari SMP ya teman-teman ya. Bisnis tadi bilang MLM juga dari SMP gitu ya. Dan ini jauh berbeda teman-teman ya, ini jauh berbeda. Kalau yang masih bingung nanti bisa di sesi ditanya jawab ya. Kalau mau tahu bedanya dan lain-lain ya, kita bisa perjelas. Nah, kenyataannya karena kebetulan saya pribadi dan sebagian besar tim untuk support system UFT itu adalah korban scam ya teman-teman ya. Jadi kami hanya mereminder bahwa selama hasil member atau mitra bisnis masih terpusat, masih ada manajemen atau pihak otorisasi, maka potensi scam akan selalu ada karena 100% dana dikelola platform ataupun perusahaan. Artinya adalah kembali ke mereka ya, amanah atau tidaknya tergantung mereka yang megang dananya. Mau legalitasnya lengkap, kantornya jelas, ketemu sama ownernya langsung, itu saya udah lakuin ketiganya tuh teman-teman. Ya, tapi kalau ternyata mereka nggak amanah, bawa kabar uangnya, ya mereka bisa-bisa saja, gitu ya. Tapi bukan berarti semua yang ada manajemen ataupun perusahaan tidak baik ya teman-teman ya. Kembali lagi ke Anda bertemu dengan perusahaan yang amanah atau tidak sih, itu aja ya. Nah, mungkin saya kurang beruntung aja ya. Ternyata masih kena yang seperti itu ya, yang kurang amanah. Nah, kabar baiknya saya beruntung banget juga ya, dari ketidakberuntungan kemarin-kemarin ya, akhirnya bertemu juga dengan suatu bisnis yang tidak memungkinkan tidak terjadi pembayaran. Jadi nggak mungkin nggak dibayar di sini teman-teman. Kalau kerja ya, kalau di active income ya, kalau di royalty NFT nanti tinggal tunggu sampai launch produknya ya, barulah penghasilan nanti di sana. Tapi kalau yang active income ini udah punya penghasilan pasti, namanya juga bisnis pemasaran ya. Kita beli barangnya, terjadi penjualan ya pasti hasil kalau udah di posisi hasilnya. Oke, karena di sini tidak ada proses withdrawal, nggak ada proses penarikan hasil ketika kita sudah menghasilkan. Hasil langsung masuk ke rekening kripto kita, tinggal kita kapanpun rupiahkan, gitu aja ya. Nah, jadi keamanan ini terletak di bagi hasil komunitas ya. Bagi hasil komunitas dilakukan full oleh smart contract yang ditanamkan di blockchain ya, sehingga dipastikan anti gagal bayar ya. Apalagi nih? Anti gagal bayar, transparan, terhindar dari kecurangan karena tidak lagi dibutuhkan admin atau pihak otorisasi untuk membagikan hasil. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian teman-teman semua Bapak Ibu sekalian lebih peduli keamanan dulu setelah hasil, maka Anda akan berada di bisnis yang tepat. Karena menurut kami ini adalah bisnis teraman saat ini di dunia ya. Kenapa? Karena nggak mungkin nggak dibayar. Ketika nggak hasil itu karena memang nggak kerja gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak menghasilkan di sini setelah beli asetnya dia nggak serius masarin. Karena saya yakin kalau konsisten masarin masa sih nggak laku ya. Karena ini bukan barang yang harus semuanya mahal gitu ya. Mulai dari ratusan ribu aja bisa gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Kita masuk ke post marketingnya nih, teman-teman. Di pemasarannya, post marketing ini di program klasik tadi ya. Jadi ini masuknya adalah post marketing. Makanya disclaimer, post marketing bukan suatu skema investasi duduk diam dapat duit ya, melainkan bisnis pemasaran sesuai dengan nama program ini. Seluruh member komunitas yang tergabung di seluruh dunia mendapatkan hasil dari terjadinya pemasaran dari produk program di komunitas Metaverse ya. Jadi kayak perusahaan aja nggak ada perusahaan yang tiba-tiba langsung passive income teman-teman. Semuanya butuh proses ya, pembangunan sistem dan lain-lain segala macam, baru nanti bisa mendapatkan. Sama di sini juga kita nggak bangun tim reseller dulu minimal ya. Tapi kabar baiknya Anda nggak sepusing perusahaan karena nggak harus gaji fixed cost tiap bulan ya.
Anda hanya perlu mencari ataupun menemukan 6 partner bisnis, ya, 6 partner bisnis yang mau berbisnis bareng di sini sih sebenarnya, gitu ya. Mereka join di komunitas, beli kaflingnya juga, beli asetnya juga. Jangan lupa ya, di sini bukan bisnis rekrut doang. Kalau di teman-teman rekrut ke komunitas dia nggak beli kaflingnya juga nggak guna ya. Gitu ya. Jadi kita ajak mereka untuk gabung di komunitas, lalu untuk membeli aset digital Metaverse juga, beli sekali, jual berkali-kali. Ya, nah lanjut ya, menjual adalah manusia. Nah ini saya tekankan lagi. Jadi saya berharap ya namanya ini bisnis pemasaran, jangan nanya lagi, ini saya harus tawarin ke orang gitu ya. Karena transaksi jual beli apapun selalu melibatkan manusia ya. Anda jualan di pasar juga nawarin ke manusia. Anda buka kafe jualan ke manusia juga. Anda buka jasa, jasanya juga ditawarin ke manusia. Ya, Anda jadi artis film ya, yang nonton juga kebanyakan manusia ya teman-teman ya. Yang jadi feedbacknya ya seperti itu, karena menjual itu manusia teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, cara pemasarannya bisa dengan offline marketing ataupun digital marketing, yaitu bebas. Dan kita coba sedikit perbandingan bagaimana ketika Anda ataupun Bapak Ibu sekalian memiliki modal 600 ribuan, lalu Anda punya pilihan untuk melakukan bisnis secara konvensional ataupun membeli aset digital Metaverse ya. Contoh bisa jual barang atau beli makanan ya, beli 3 sampai 20 porsi. Profitnya itu biasanya 10-20% ya kalau itu barang. Kalau makanan bisa lebih dari itu, bisa sampai 50%, tapi resiko lebih tinggi karena bisa basi ya. Kalaupun dijual secara online repot packing ya. Jika belum terjual bisa hilang ya kalau untuk barang, dan bisa basi kalau untuk makanan. Setelah terjual kembali harus repot beli kembali. Kebayang dong, kalau Anda ternyata modalnya cuma 600 ribu, lalu Anda lakukan hal itu, dan punya untung sekitar 100 ribuan, lalu Anda harus beli kembali barangnya, taruhlah misalkan di Senen, Jakarta ya, di pasar Senen ya, atau dimanapun juga, keluar ongkos, makan, dan lain-lain, akhirnya sisanya berapa, dan proses sampai ke habisnya itu berapa lama gitu ya, berapa hari. Nah, worth it nggak dengan keuntungan yang Anda miliki? Makanya memang agak susah banget kalau misalkan menjalankan usaha konvensional yang modalnya di bawah 1 juta, teman-teman ya. Tukang bakso aja itu modalnya gede banget ya. Lumayan loh teman-teman ya, dari gerobaknya, ya baksonya, dan lain-lain. Nah, kita coba bandingin dengan jual beli aset digital Metaverse. Dengan 600 ribu itu Anda bisa memiliki 3 kafling ya. Kafling level 1, level 2, dan level 3. Artinya kita beli 3 aset digital, satu kali aja. Profitnya ini 50-100%, teman-teman ya. Profitnya 50-100%. Nah, ini artinya ketika Anda modal 600 ribuan, potensi profitnya adalah 300 ribu ke atas sekali penjualan, teman-teman. Nah, ini yang menarik ya. Oke, lanjut ya. Tidak repot packing. Jika belum terjual, bisa dijual kapanpun. Nah, ya. Karena kita juga nggak repot packing, teman-teman ya. Kita cuman ngajarin mereka buka rekening kriptonya, lalu beli gabung di komunitas, dan beli kaflingnya. Itu aja sih yang perlu kita pelajari, cuma 3 step itu. Ya. Jika belum terjual, bisa dijual kapanpun, dan setelah terjual semua tidak perlu beli kembali. Nah, jadi kita tuh nggak repot-repot karena ini adalah aset digital. Ketika Anda sudah, contoh misalkan di kafling level 1 itu punya 6 kafling ya. Kalau 6 kaflingnya sudah terjual semua ya, dana yang masuk di penjualan ke-6, pemasaran ke-6 itu akan dipakai untuk membeli kembali aset kembali ya. Jadi punya 6 kafling kosong lagi. Nggak habis-habis tuh. Ya, beli sekali, jual berkali-kali. Oke, lanjut ya. Nah ini adalah program klasik ya, atau metric system kalau secara official, teman-teman, untuk yang dipasarkan. Ya, jadi kita memasarkan namanya program metric system ya, ataupun sebuah sistem di mana bisa kita hanya perlu beli sekali ya di komunitas ini, lalu bisa memungkinkan menampung pemasaran yang terjadi di komunitas. Baik itu dari pemasaran Anda pribadi atau tim Anda ya, atau juga pemasaran bahkan dari upline dan crossline Anda. Nah, ini yang belum pernah terjadi di networking manapun ya, MLM manapun yang kita ketahui sampai saat ini. Nggak ada kan namanya upline closing kita yang malah dapat dolarnya gitu ya. Crossline closing kita malah dapat dolarnya, nggak ada, teman-teman ya. Nah, justru ini adalah bagi hasil teradil saat ini ya, terbaru juga di network marketing.
ya, yang memungkinkan saling memberi teman-teman, bukan cuma bawah ngasih ke atas, tapi atas juga bisa ngasih ke bawah, dan kanan kiri juga bisa saling memberi juga, gitu ya. Jadi semuanya di sini bisa memungkinkan saling memberi, dan ingat hasil kita itu akan menghasilkan dari terjadinya pemasaran di tim ataupun komunitas ya. Nah, di kafling-kafling level itu ada 2 tipe pola bagi hasil ya. Ya, ada 2 tipe pola bagi hasil. Yang pertama namanya metrik S6 atau kita anggap aja kayak paket S6 ya. Kita kayak beli 6 kafling, 1 kali bayar. Nah, menariknya di sini teman-teman ya, kalau kita jualnya kafling fisik nih ya, kita itu harus perlu upping harga untuk kita dapat profit. Nah, di sini karena kita belinya sekali, tapi kita dapatnya bukan 1, dapatnya 3 atau 6, kita nggak perlu upping harga di sini, teman-teman. Kita beli $10, jual tetap $10. Tapi karena kita kaflingnya ada 6, artinya omset kita bisa sampai $60. Nah, jatah kita dari 6 kafling itu 3 kaflingnya, teman-teman. Itu jatah pasti. Ya, di mana 3 dari 4 kafling di baris kedua itu jatah kita. Sisanya posisi memberi atau diberi. Gitu, ya. Nah, di paket S3 lebih dahsyat lagi teman-teman. Jadi di paket S6 ini profit bersihnya adalah 300% ya. 300% itu dari 1 kali siklus pemasaran teman-teman. Artinya kalau Anda misalkan modalnya itu $10 teman-teman, ya, terus Anda jual ke 6 orang, maka omset Anda adalah $60, jatah Anda adalah $30. Anda sudah untung 300%. Nah, setelah itu Anda memiliki 6 kafling kosong lagi ya, yang siap dipasarkan lagi. Jadi nggak habis-habis. Siklus pemasaran kedua berarti profit 300% lagi. Gitu ya. Nah, selanjutnya nggak habis-habis teman-teman. Pokoknya tiap udah sold out semua akan terbentuk matriks baru ya, secara automatically udah nggak pakai human lagi teman-teman. Ya, bahkan Metaverse ini saya bilang bisnis pertama di dunia yang model bisnisnya, cara pemasarannya, cara membelinya itu tidak tergantung dengan website. Ya, biasanya kalau bisnis online tuh tergantung banget sama website. Websitenya maintain udah pusing 7 keliling. Nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Di Metaverse itu website hanya dipakai untuk mempermudah interaksi dengan smart contract. Pada dasarnya kita bertransaksi dengan smart contract. Artinya websitenya maintenance pun teman-teman ya, Anda bisa beli secara manually ya, dari rekening kriptonya secara manual, register manual. Tinggal pelajari itu aja. Nah, di matriks yang kedua adalah matrik S3 atau paket S3. Kita memiliki 3 kafling, di mana closing pertama dan kedua adalah jatah kita, dan closing ketiga itu adalah untuk repayment ataupun membeli kembali. Artinya untungnya adalah 200% dalam 1 kali siklus yang hanya punya 3 kafling aja, teman-teman. Ya, jadi kalau di matrik S3 ini mulai di level 3 ya. Level 1, 2 itu S6, level 3 ini S3. Nah, di S3 ini kalau kita beli ya, contoh $20, kita jual ke 1 orang, udah balik modal teman-teman, BEP. Ya, jadi inilah dasarnya bisnis pemasaran ya. Kalau Anda di dunia bisnis investasi ya, money game pun nih yang ngasih profit 1% tiap hari gitu ya. Anda membutuhkan waktu 3 bulan cenut-cenut untuk ini scam apa enggak gitu ya. Nah, di sini Anda untuk BEP itu nggak perlu sampai 1 tahun, 2 tahun ya, atau 3 bulan, 1 hari pun kalau Anda memang langsung kejar target minimalnya ya, pasarin ke 6 orang, selesai. Dan di sini Anda tidak harus menjual seorang diri seumur hidup, karena Anda memasarkan itu ke pebisnis juga ya, B2B. Ketika mereka juga memasarkan, ya Anda bisa mendapatkan hasil pasif income dari itu, dari Anda membangun tim reseller ya. Jadi nggak ada, kalau Anda nggak ngapa-ngapain di sini ya, ya jeleknya Anda nggak dapat apa-apa teman-teman, karena ini yang sudah real full launching adalah di program aktif income-nya ya, di program fast marketing ya, bisnis pemasarannya. Untuk yang royalty NFT baru pengumpulan investor saja. Oke, lanjut ya. Analogi mudahnya seperti jual beli kafling digital atau properti digital ya. Karena kebetulan saya pribadi punya perusahaan di Depok, Kalimulia, agensi properti ya, atau jasa pemasaran properti. Maka saya analogikannya dengan ini ya teman-teman ya, biar itu yang saya kuasai gitu ya. Jadi saya anggapnya itu kayak beli kafling aja, karena di dunia kafling fisik pun ada namanya beli secara paket. Contoh kayak saya beli ke bank ya, barang-barang macet ataupun barang lelangan dari bank. Itu kadang bank nawarin ke saya ataupun perusahaan saya itu secara paket. Pak mau beli nggak Pak? Tapi ini harus beli 3-3-nya atau beli 6-6-nya gitu ya. Kalau Bapak beli langsung 6-6-nya harganya segini.
wah saya bisa jual segini tuh. Nah kayak gitu ya dan lain-lain. Nah ini kita tuh mirip kayak gitu. Atau Anda pernah pernah nggak ketemu sama sebuah tiketing ya yang bikin promosi itu di awal-awal launching dia jual ke sebagian orang yang jual 10 tiket cuman misalkan 10.000 gitu ya. Padahal itu nilai jualnya adalah 10.000 per tiketnya. Artinya mereka jual 10.000 per tiket ke satu orang ya, maka dia udah dapat untung 90.000 gitu. Nah ini kurang lebih kayak gitu. Makanya di Metaverse ini kafling digitalnya dibuat se-default mungkin ya, sedasar mungkin. Jadi nggak pakai ada gambarnya kafling kayak gini, enggak teman-teman. Cuma kayak matrix ya, bulat atau kotak kayak gitu aja ya yang menyambung dan itu yang kita pasarkan. Makanya analoginya bisa kafling digital, ada yang bilang tanah digital, atau mungkin teman-teman bisa cari di YouTube juga tiket digital, metaverse, ya banyak teman-teman secara analoginya. Pada dasarnya ini adalah aset digital ya, karena yang namanya aset ya sebenarnya sebuah sesuatu ya yang bernilai, memiliki value, ada pasarnya. Nah, kita coba bandingkan nih aset properti fisik sama aset properti digital metaverse. Saya sedikit gambaran aja teman-teman ya. Di properti fisik itu ada namanya investor, ada juga namanya flipper properti. Nah, ini ternyata berbeda loh. Ya, investor itu orang yang beli rumah, beli properti untuk dijual lagi nih dalam jangka waktu panjang, itu investor. Ya kalau di dunia kripto tuh kayak holder gitu ya. Nah, kalau orang yang beli rumah untuk langsung dijual lagi itu namanya flipper di dunia properti ya. Nah, orang-orang yang flipper properti itu sebenarnya nggak butuh rumahnya, nggak butuh fungsi utama rumahnya tuh. Ya, di mana fungsi utama rumahnya itu untuk dihuni. Orang flipper properti bahkan nggak survei lokasi juga bisa jadi teman-teman. Dia cuma lihat di map, lalu dia beli aset itu, dia renov, lalu dia jual lagi. Sampai terjualnya pun memungkinkan dia nggak lihat fisik, semuanya sama timnya. Ya, artinya sebenarnya dia itu tidak butuh dengan fungsi utamanya rumah itu, karena dia hanya butuh aset itu untuk make money untuk dia, untuk menghasilkan uang kembali. Nah, ini eranya udah mulai ke sini teman-teman ya. Orang-orang yang pemain flipper property itu semakin ngeh ya dengan aset metaverse ini akan mulai beralih ke sini teman-teman, karena secara resiko jauh lebih kecil. Properti fisik itu resikonya udah pasti ratusan juta teman-teman, yang namanya rumah ya gitu ya. Dan resiko selanjutnya adalah di legalitas sama di pembengkakan renovasi ya. Renovasi rencana 50 juta ternyata 100 juta. Karena renovasinya 100 juta dia harus jual di harga di atas pasar sehingga jadinya mahal. Ketika mahal, harga di atas pasar nggak laku, uangnya mandek gitu ya. Nah, di aset properti digital metaverse ini teman-teman, saya bilang ini adalah aset semua kalangan. Kenapa? Anda mau main cepat, Anda mau hasil langsung besar, Anda bisa langsung beli berapa level sekaligus di awal. Langsung 12 level 300 jutaan pun silahkan gitu ya. Kalau mau ambil 5 level 2 jutaan juga silahkan. Jadi manajemennya ini resikonya ini bisa Anda tentukan sendiri ya, karena ini simple ya, semakin besar modal semakin gede penghasilan ya. Anggap aja kayak Anda mau jualan itu rumah subsidi aja ya, yang harganya murah-murah, atau dengan rumah komersil dan rumah mewah. Nah, di Metaverse ini mulai dari level 1 itu adalah $5, level 2 $10, sampai terakhir di level 12 itu $10.000, 150 jutaan. Nah, total 300 jutaan. Nah, karena komisinya itu 50 sampai 100%, berarti potensi Anda setiap terjadi closing ataupun pemasaran baik dari Anda, tim Anda ataupun upline Anda, maka Anda bisa menghasilkan sesuai dengan modal Anda. Kalau Anda bermain di modal 10 jutaan, berarti potensi hasil Anda itu 10 jutaan per satu kali closing. Gitu. Ya, simpel aja. Kalau Anda mau sekali closing 100 jutaan, ambil 11 level ke atas. Ya, itu 160 jutaan. Nah, cara kerjanya sebenarnya mudah banget teman-teman ya. Tinggal kita melalui proses pembiasaan aja. Kita gabung di komunitas ya, tanya ke pengundang Anda masing-masing, lalu beli paketnya ya, paket S6 dan S3 di level berapa aja. Beli sekali, jual berkali-kali. Siapa peminatnya, apa fungsional kegunaan aset, apakah Anda akan laku? Nah, ini coba Anda bayangin aja. Ya, siapa peminatnya? Ini semua kalangan, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia juga ya. Sebagian tim kami juga ada yang jual orang Nigeria, Jepang dan lain-lain ya, karena transaksinya menggunakan kripto. Apa fungsi dan kegunaan aset ini? Untuk make money teman-teman ya, untuk menghasilkan uang dari internet, di mana kita cuma beli sekali jaringnya, lalu kita bisa potensi hasil berkali-kali, bukan dari pemasaran kita sendiri aja gitu ya. Apakah akan laku? Nah teman-teman, gini, apakah akan laku?
Ini logikanya gini aja teman-teman. Kira-kira memungkinkan nggak ada 6 orang yang Anda kenal ataupun Anda tidak kenal, itu bisa Anda pasarkan senilai 100 ribuan. Kalau ada, ambil bisnis ini. Simple itu ya teman-teman ya. Bagaimana cara menghasilkan jual beli aset digital metaverse ini? Nah, kita masuk ke marketing plan gambarannya teman-teman ya. Sebenarnya kalau dari official itu nggak gini ya teman-teman ya, ini kami bentuk agar lebih mudah dipahami buat Anda yang awam sekalipun. Nah, harapan kami sih seperti itu ya. Karena kalau dari official akan lebih jelimet ya teman-teman ya. Nah ini ilustrasinya hasil target jual ke 6 orang. Jadi sebenarnya setelah kami pelajari bisnis ini itu, target sukses minimalnya hanya memasarkan ke 6 orang. Even Anda setelah itu tidak memasarkan kembali, tapi duplikasi terjadi, maka passive income sudah di genggaman Anda, teman-teman. Sesimpel itu sebenarnya, ya. Contoh misalkan Anda modal $35 nih, ini dengan 3 level, ya. 3 aset, level 1, level 2, level 3. Di mana level 1 itu modalnya $5, level 2 $10, level 3 $20. Level 4 ke atas 2 kali lipat aja, gitu ya, $40, $80, $160, dan seterusnya. Taruhlah Anda cuma ambil 600 ribuan ya, di mana modal secara dolar itu $35, sisanya adalah Vigas, dan Anda tinggal list aja kira-kira 6 orang yang akan Anda pasarkan gitu ya, ataupun Anda jual di internet juga bisa, kalaupun nggak punya database ya. Nah, ini kalau misalkan dari total 6 yang Anda list ya, Anda udah list 6 orang nih, ternyata yang closing baru 3 nih teman-teman ya. Yang closing baru 3, baru si A, B, dan C nih. Nah, ini kaflingnya sold out nih. Jadi kaflingnya itu nanti akan ada tandanya ketika Anda sudah beli, itu posisi kosong semua. Ya, anggap aja kayak kita bangun kontrakan di dunia digital, kosong. Awalnya kosong semua ya, teman-teman ya. Setelah laku, barulah nanti akan terisi dan itu akan ada tandanya. Ya, ada tandanya otomatis dan bahkan kita bisa track siapa yang beli, ya, siapa yang beli. Ketika kita beli dan ketika kita hasil, itu kita bisa ngecek siapa yang menerima ketika kita beli dan siapa yang membeli ketika kita hasil. Nah, gitu ya. Jadi jelas banget, transparan banget nih. Contoh kalau misalkan kita tadi 3 orang ya, di covering level 1 kita menghasilkan $5. Karena jatah kita itu di 3 kafling di baris kedua, 3 dari 4 kafling di baris kedua. Yang mana duluan? Ya, yang mana duluan teman-teman. Jadi nggak harus kiri dulu atau kanan dulu, nggak. Ini bukan binary juga, bukan imbang kanan kiri, nggak ada gitu-gituan teman-teman. Pokoknya kalau baris kedua Anda terisi, ya, pertama, kedua, dan ketiga, maka itu posisi jatah untuk Anda komisi 100% sesuai modal. Gitu ya. Makanya kenapa saya bilang komisi mulai dari 50%, karena konversinya kalau terjual semua berarti Anda mendapatkan $15. Ya, atau 300%. 300% dibagi 6 itu di 50% ya teman-teman. Jadi konversinya 50%. Dari omset itu 3 jatah kita, sisanya jatah memberi atau diberi. Nah, di level kedua juga kita dapatnya $10 ya, karena baru masuk ke baris kedua, dan di level ketiga kita sudah dapat $40 teman-teman. Karena kita sudah satu siklus pemasaran. Karena di level 3 ini paketnya udah beda nih, udah S3. Makanya kenapa setidaknya Anda ambillah minimal banget 3 level ya. Karena udah ada paket S3 nih yang bisa profit 200% cuman jual ke 3 orang. Nah, di sini khusus apabila Anda belum memiliki level berikutnya, ini kan Anda cuma modal 3 level nih, artinya belum punya level keempat. Maka penghasilan di level terakhir yang terbuka, ya, karena saat ini level tertingginya ada level 3, maka 200% penghasilan pertama akan dipakai oleh sistem untuk auto upgrade, untuk membeli level berikutnya, teman-teman. Nah, ini sistem dahsyat juga nih. Makanya memungkinkan ketika Anda saat ini posisi level 4, terus Anda nggak sempat masarin lagi, nggak sempat promosi, tapi tim Anda bergerak, bisa jadi bulan depan Anda sudah ada di level 10, level 11, level 12, kayak gitu. Ya, dari auto upgrade itu. Nah, di sini hasil Anda berarti $15 yang masuk ke rekening kripto, 5 dan 10, $20-nya masuk ke sistem auto upgrade. Ya, ini hanya berlaku di level terakhir yang terbuka saja. Di level 2, level 1 nggak berlaku. Ya, atau di level sebelumnya tidak berlaku. Nah, kalau Anda berhasil memasarkan ke 6 orang nih, ya, tadi aja udah BEP plus profit sebenarnya ya, jual 3 orang kalau udah punya S3 nih. Kita modal 35, kita udah dapat 55 sebenarnya. Ya, yang 15 masuk ke rekening kita, $40-nya masuk ke level keempat. Nah, kalau kita jual 6, itu udah BP plus profit banget teman-teman ya, karena modal kita $35 sudah jadi $85.
Dari mana? Dari pemasaran si DEF ini. Di level satunya kita udah dapat $10 dari 2 orang, ya. Nah, di F-nya itu $5 dipakai untuk repayment. Repayment di level itu. Kosong lagi, siap pasarin lagi. Ya, di level keduanya kita dapat $20, level ketiganya kita dapat $40, ya. Maka kita sudah mendapatkan $85. Dan ingat tadi masih ada $40 yang untuk buka level berikutnya, ya. Di mana kalau secara total hasil adalah $125 itu 347% dari modal Anda. Kalau Anda bisa memasarkan 600.000 ke 6 orang dalam waktu 1 hari, maka BEP plus profit Anda cuma 1 hari, teman-teman, di bisnis ini. Ini semua tergantung hasil, tergantung kerja keras Anda ya, karena ini bukan bisnis instan, bukan money game juga, ya. Semua di sini ada barangnya, teman-teman ya. Barangnya ini adalah aset digital yang dibuktikan dengan alamat wallet pemiliknya adalah Anda sendiri dan aset yang Anda beli yang akan terbuka seperti itu. Nah, lanjut nih. Tinggal dikit lagi ya, sabar ya teman-teman ya. Ada 212 partisipan. Oke, mantap. Nah, ini kami di UFT Metaverse coba berhitung ya. Kami menghitung bagaimana ilustrasinya apabila orang itu belinya di level terkecil ya, di level 1 dengan modal $5, lalu dia pasarkan ke 6 orang dengan modal yang sama $5, lalu dia nggak masarin lagi ya. Dia pribadi nggak masarin lagi, tapi duplikasinya terjadi. Berapa potensi income yang bisa didapatkan? Nah, itu ya, itu ilustrasi di sini kami buat dengan asumsi itu ya. Nah, ini pertama ya, pemasaran pribadi. Ini anggap aja targetnya 1 bulan deh. Kalau bisa 1 minggu sih mantap ya. Berarti Anda nggak perlu 1 tahun, teman-teman ya. Ini kan kita tadi bahasnya target 1 tahun ya. Kalau Anda bisa duplikasi ini per minggu, berarti cuma butuh 12 minggu selesai. Anda bisa hasilkan miliaran, teman-teman. Tapi kalau Anda ini duplikasi per bulan ya, masih 12 bulan masih worth it lah dengan modal ratusan ribu ya. Ini contoh ya, pemasaran pribadi, Anda memasarkan ke 6 orang dengan modal yang sama dengan Anda ya, maka Anda akan menghasilkan hasil $5. Kalau Anda cuma beli 1 level ya, dan jual 1 level juga. Ya, seharusnya total hasil kan adalah 300%, yaitu $15. Nah, $10-nya itu dipakai untuk auto update level kedua. Makanya hasil yang masuk ke wallet saat itu hanya $5. Kalau Anda benar-benar cuma beli level 1 aja, ya. Kalau Anda belinya 2 level, terus jualan 1 level, maka Anda dapatnya $15. Nah, setelah itu duplikasi 1 terjadi di bulan kedua nih berarti ya. Duplikasi 1 ini di bulan kedua karena bulan pertama pemasaran Anda pribadi misalkan. Nah, ring 1 Anda memasarkan ke 6 orang dengan modal yang sama dengannya, dan Anda udah nggak masarin lagi nih, ya. Ini anggapannya Anda sudah nggak masarin lagi. Jadi kalau Anda masarin lagi ya silakan. Itu potensinya lebih gede lagi. Kita main faktor kali kalau udah kayak gitu ya. Hasil $30. Oke ya, ada yang pamit tapi pasti bergabung. Wah, luar biasa. Dahsyat ya. Udah paham, udah nggak sabar ya. Mantap. Nah, yang belum paham, yang masih gagal paham bisa sesi tanya jawab nanti ya. Anda udah mendapatkan hasil baru adalah $25 ya. Total hasil dengan $5 sebelumnya berarti udah $30 nih. Nah, ini Anda bisa buktiin banget nih teman-teman ya. Jadi hitungan kami ini ya bisa Anda buktikan berapa hasil Anda saat itu ketika hal ini memang terjadi. Ya, kalau duplikasi satu ini terjadi berarti Anda sudah memiliki 36 tim baru. Ya. Anda punya 6 orang, dari kerja Anda 6 kali 6 jadi 36. Nah, 36 orang ini yang masing-masing udah 100 ribuan, $25 ke Anda. Sisanya ke ada yang ke upline, ke crossline, ke downline mereka. Ya. Nah, duplikasi kedua ini berarti di bulan ketiga ya. Duplikasi kedua ini berarti di bulan ketiga. Nah, ini Anda sudah mendapatkan total hasil adalah $115. Ini hasil yang di bawah ini total hasil dengan sebelum-sebelumnya ya. Jadi saya tambahin teman-teman. Nah, duplikasi ketiga, 4, 5. Nah, ternyata teman-teman ya di bulan ke-9 aja ataupun duplikasi ke-9 nih, ya Anda modal cuma $5. Itu total hasilnya ternyata udah $12.000 loh. Ya. Dan ingat ini nggak ada proses WD ya. Jadi nggak seperti bisnis online sentral yang mungkin aja Anda sudah hasil 1 miliar tapi di websitenya, di platformnya teman-teman ya. Kalau nggak bisa di WD itu adalah uang halu ya, sama aja bodong ya, sama aja bohong ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini ketika yang saya bilang hasilnya sudah di rekening kripto Anda tanpa perlu WD. Ini nggak ada WD-WD-an di sini teman-teman.
Ya, di bulan ke-9 duplikasi ke-8 hasil Anda sudah $12.000. Ini sekitar 170 jutaan. Ya, ingat modalnya tadi berapa ya? $5 teman-teman. Wah, ini bisnis edan sih ya. Makanya saya tertarik banget di sini. Saya mau bikin melek orang-orang yang bermain properti fisik untuk juga bermain di sini. Ya, untuk juga berbisnis di sini ya. Ini jauh lebih asik sih. Ya, kalau orang beli rumah bisa jadi beli rumah satu untuk seumur hidup ada juga ya teman-teman ya. Tapi ini sih ya kelewatan sih kalau nggak laku ya teman-teman ya. Nah, di bulan ke-12 duplikasi ke-11 itu bisa $118.000 ya. Orang yang kalau di sini Anda merasa jago matematika, senang berhitung, silahkan hitung hitungan ini ya. Screenshot aja hitungan ini dan ini hitungan saya di Excel-nya ya. Karena di bulan ke-12 ini 118.000 dolar ya, atau sekitar 1,7 miliar teman-teman, dengan modal Anda $5 ya. Nggak masuk akal Mas Ipan, ya itulah kekuatan angka ya. Anda bisa nanti kalau sudah bergabung ya, kalau mau minta Excel-nya juga boleh ya, buat ngitung sendiri di rumah ya. Kalau kepo ya silahkan teman-teman ya. Memang saya juga waktu bikinnya juga lumayan kaget sih ya, tapi ini real. Bedanya angka-angka gini sih banyak ya teman-teman di bisnis online manapun ya, tinggal berhitung aja. Cuman bedanya di sini itu nggak ada proses WD, itu yang paling tenang sih. Ya hasil itu udah di rekening sendiri gitu ya. Nah itu yang paling asik sih. Nah ini closing pribadi itu kita masarin ke 6, di bawahnya itu 0 semua teman-teman ya. Artinya Anda nggak masarin lagi ini. Di ilustrasi ini tuh Anda nggak masarin lagi sama sekali. Sisanya dari tim aja. 6 jadi 6 terus masing-masing masarin ke 6 orang jadi 36 kan. Nah, total tim jadi 42 gitu ya. Dan berapa yang Anda dapatkan? 30, 115. Nah, ini semua tadi hitungannya ya. Oke. Sampai terakhir di 1,7 M. Jadi 12 bulan atau 1 tahun ya. Nah, kalau Anda mau melakukan sebuah percepatan dengan modal 600.000 ya, jualan ke 6 orang aja Anda sudah hasil tadi $85 ya, teman-teman ya. Nah, itu jualan ke 6 aja dengan modal $35. Apalagi kalau duplikasi itu terjadi ya. Nggak perlu sampai 12 bulan teman-teman ya. 1 M itu bisa didapatkan di karena ini naik 2 tingkat, berarti Anda mempersingkat 2 step atau 2 bulan ya. Jadi hanya butuh 10 bulan teman-teman ya. Di duplikasi ke-9 atau di bulan ke-10 berarti ya. Kalau termasuk pemasaran Anda di pribadi ya. Lebih cepat lagi ambil aja langsung 5 level ya. Ini $155 masih terjangkau, masih 2,5 jutaan resikonya teman-teman ya. Resiko di bisnis ini cuma satu, belum terjual ya. Jadi nggak ada namanya basi, nggak ada namanya nggak bisa dijual teman-teman. Karena ini memang adalah aset yang tidak bisa scam dan nggak bisa diedit-edit dan nggak ada namanya perubahan bagi hasil lagi teman-teman ya. Karena ini di create-nya itu di smart contract. Kalau Anda mendapatkan marketing plan ataupun pola bagai hasil di dunia sentral, itu di tengah-tengah masih mungkin berubah. Tadinya nggak ada persyaratan pencairan bonus, tiba-tiba ada persyaratan pencairan bonus, harus imbang kanan kiri, harus tutup poinnya makin gede dan lain-lain. Nah, itu yang bisa terjadi kalau di dunia manajemen, di dunia sentral, ya semua tergantung manajemennya gitu. Nah, kalau di sini marketing plan-nya kayak gini nih, ya di program klasik, maka akan kayak gitu terus ya, bahkan kriternya pun nggak bisa ngedit teman-teman kalau smart contract itu kalau udah dijalankan di blockchain. Nah itu yang menarik ya. Semua ini bisa Anda dapatkan hanya dengan modal 1 kali nih, $5 plus fee gas aja ya, itu kurang lebih 100 ribuan. Maka ini kalau resiko ini Anda mumpuni, silakan lakukan percepatan dengan daftar dulu baru belajar. Orang yang belajar dulu baru daftar itu lama banget sih teman-teman. Apalagi hal ini ya, hal ini adalah metaverse ini bisnis baru teman-teman. Bisnis di dunia bisnis pemasaran adalah revolusi baru yang memungkinkan komisi sampai 100%. Belum pernah ada kan di dunia ya. Komisi pemasaran sampai 100%. Yang kedua di dunia network marketing, ini adalah pola bagi hasil baru juga. Bukan piramid, bukan binary, bukan matahari teman-teman. Ini namanya matrix system. Ya, yang memungkinkan menghasilkan dari pemasaran yang terjadi bukan bahwa ngasih ke atas doang, atas ke bawah, kanan ke kiri. Wah, luar biasa ya. Kalau mau percepatan ambil langsung 5 level itu 2,5 jutaan teman-teman ya. Daftar belajar action evolusi sukses. Anda memiliki 5 level itu Anda memiliki 5 properti, ada rumah subsidi, rumah komersil, rumah mewah banget, makin mewah gitu ya.
Jadi yang mana yang laku juga itu bisa menghasilkan ke Anda. Jadi ketika Anda punya ambil 5 level itu bukan cuman punya kafling level 5 aja, tapi punya 5 aset level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Jadi bisa jual level 1 aja, bisa jual 3 level, tergantung pembelinya. Pembelinya mau beli berapa level. Ketika Anda punya 5 kontrakan, mereka butuhnya 1 kontrakan, ya silakan. Nah, menariknya di sini karena ini udah pakai sistem teknologi, teman-teman ya. Berbeda di dunia properti fisik yang memungkinkan ketika beli pertamanya oleh Anda dapat komisi, ternyata beberapa bulan kemudian klien itu beli kembali langsung ke developernya, ya Anda nggak akan dapat komisi teman-teman ya, kecuali Anda pergokin gitu ya. Nggak ada tuh, saya selama dari 2018 ya, saya punya agensi properti ya, sampai sekarang nggak ada namanya developer, Pak, klien Bapak yang 6 bulan kemarin ngambil rumah lagi, saya transfer komisinya, nggak ada. Yang pernah terjadi itu kepergok, ya. Saya hubungi developernya bahwa, Pak, klien kami ngambil lagi ya Pak ya, atas nama ibu ini, kok nggak ngabar-ngabarin sih Pak? Oh iya, saya lupa mau ngabarin, saya transfer komisinya. Ya kayak gitu. Nah di sini menariknya teman-teman ya, ketika Anda beli kafling besar pun, saya mau kafling besar biar punya variasinya banyak ketika ada pembeli yang mau beli ya. Karena kalau Anda cuma punya 1 level lalu pembelinya beli 3 level, maka yang menghasilkan cuma 1 level aja, sisanya miss profit. Ya, masuk ke orang yang sudah punya asetnya. Tapi ketika Anda punya 5 level, mereka beli 1 level dulu nih. Ya, maka akan masuk ke 1 level. Nah, suatu saat mereka semakin paham, Anda lagi tidur pun mereka beli level berikutnya, itu hak Anda akan tetap terbayar, teman-teman. Nah, ini yang dahsyat sih di sini. Jadi amanah teknologi ini bahkan bisa dibilang teknologi amanah ya gitu ya. Nah, ini yang dahsyat sih. Ingat ya, pemilihan waktu adalah segalanya. Anda mulai hari ini, di hari-hari ke depan, teamwork Anda bertambah banyak, nasib Anda berubah ya. Anda menunggu langsung tertinggal. Sebenarnya konsep bisnis ini kayak bangun perusahaan ya. Kita bangun tim reseller. Di tim resellernya jalan kerja. Kita bisa mendapatkan passive income dari situ ya. Nah, Anda menunggu langsung tertinggal, segera hubungi pemberi informasi ini kepada Anda ya, karena kesuksesan itu dimulai, sepakat ya, bukan direnungkan, apalagi diam-diam aja ya. Modal ratusan ribu tidak akan bisa bikin miskin siapapun juga, namun jika berpeluang menjadikan Anda kaya raya, maka ini layak untuk diperjuangkan ya. Dan inilah kami United Posting Indonesia, dan kembali ke host malam ini, kita masuk ke sesi Q&A ya. Buang ragumu, karena ragumu bisa jadi rugimu. Oke.